lulusan SMK otomotif, sekarang bisa jadi chef, pernah kerja di beberapa negara dan sekarang ada di Queenstown ya, di New Zealand. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Gary Hermawan. Kali ini saya lagi ada di pusat kota Queenstown, tapi ini posisinya ada di ujung yang arah mau ke Glenorchy. Mungkin teman-teman yang udah pernah ke Queenstown tahu nih tempatnya di mana. Di video kali ini saya kedatangan teman saya nih. Dia bakal jadi narasumber obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang penasaran. Sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan subscribe biar makin semangat buat saya bikin video selanjutnya. Silahkan like video ini, share di media sosial apapun yang kalian punya jika dirasa video ini bermanfaat, dan silahkan komen di kolom komentar. Oke, ikutin terus. Oke teman-teman, nih akhirnya teman saya nih datang jauh-jauh. Jauh-jauh untuk bertemu. Jauh-jauh untuk bertemu. Jadi siapa Kang namanya Kang? Oke, nama saya Andika. Saya asal dari Tasikmalaya. Wah, orang Jawa Barat nih. Orang Jawa Barat, orang Sunda. Iya. Kurang lebih kerja di sini udah setahun setengah di bagian kitchen di salah satu hotel di Queenstown. Chef juga ya? Chef juga kebetulan. Juga. Berapa lama udah jadi chef Kang? Kalau total jadi chef itu udah dari tahun 2013 dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Wah, kemarin itu konsisten yang job ini ya. Gimana suka kerja jadi chef gitu kan? Sebenarnya berawal dari senang masak, gitu ya? Masak, terus kayak jenjang karirnya oke, bagus, ya udah dilanjutin gitu. Di Lakonan ya? Iya, di Lakonan gitu. Nah, bisa ke New Zealand ini gimana Kang ceritanya? Jadi dulu saya tuh kerja di Maldives, di Maladewa tuh kerja di sana udah kurang lebih 4 tahunan, 4 apa 5 tahun gitu. Dan hotelnya itu mau direnovasi, saya tuh harus pulang, jadi harus pulang ke Indonesia dengan dibayar dengan basic salary seperti itu. Tapi daripada saya seperti itu nganggur nantinya, ya mending saya nge-apply lagi aja ke ke negara lain gitu. Dapatlah ini New Zealand ini. Tapi memang direncanakan dari dulu ingin ke New Zealand atau memang sebelumnya punya rekomendasi negara lain yang pengen dicoba gitu? Iya, dulu tuh sebenarnya pengennya ke Australia, karena ke Australia itu susah ya, maksudnya untuk dapat sponsor. Ribet juga ya? Ribet juga prosesnya, dan dengan biaya juga lumayan mahal. Akhirnya ada chance lain buat apply, yaitu ya New Zealand ini gitu. Dulu nge-apply lewat mana? Lewat di seek.com. Ya memang sih itu salah satu website trusted juga ya. Oke, lanjut nih Kang. Kita ngomongin masalah karir ya. Kan sebelum ke New Zealand ini Kang Andika nih ke Maladewa dulu ya, di Maldives nih. Nah, dulu ini di tahun 2013 sempat kerja di mana? Oh, jadi saya tuh setelah lulus sekolah, jadi 2012 lulus sekolah tuh saya merantau ke Jakarta sebagai waiter di salah satu restoran Jepang di Pondok Indah. Di sana cuma 1 tahun, akhirnya pindah ke restoran Itali di daerah Karawaci. Nah, di situ tetap masih sebagai waiter, tapi tiap libur saya belajar di kitchen gitu. Jadi kayak buat bantu motong keju, jamur dan sebagainya. Dapatlah tuh pengalaman kurang lebih kayak 1,5 tahun di kitchen. Meskipun setiap libur itu ya? Iya, setiap enggak, itu 1,5 tahun full di kitchen. Oh gitu, jadi karena transfer? Transfer dapat promosi lah gitu, buat transfer ke kitchen gitu. Akhirnya dapat 1,5 tahun, terus abis itu keluar dari restoran itu pindah ke Swiss Bell Bandara yang di Jakarta tuh, di airport. Itu hotel pertama tuh? Itu hotel pertama sebagai daily worker lah, kerja harian.
Nah habis itu dari Swiss Bell tuh 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, terus pindah ke Hotel Atria yang di Serpong. Ya itu Hotel Atria di Serpong. Itu sih nggak lama, cuma 6 bulan lah gitu. Itu udah mulai jadi staff tuh, udah mulai dapat service charge kayak gitu. Oh, udah 6 bulan ya, hidup lebih baik lah di situ. Mulai situ. Nah akhirnya teman, jadi kayak nih ada lowongan di Maldives, coba buat buat nge-apply gitu, lamar gitu. Nah ya udah, nggak pikir lama, langsung aja karena CV semuanya udah siap, paspor udah siap kayak gitu. Ya udah langsung ngelamar, dan akhirnya interview dulu sama chefnya. Dia ditawarin gaji sekian dan harus isi dokumen kayak gini. Udah dikasih tiket, terus berangkatlah tuh ke Maldives kayak gitu. Nah dulu tuh sekitar Oktober 2018 ke Maldives. Terus masih sebagai komi itu, komi chef lah. Itu level paling bawah lah ya. Itu tuh Kang, waktu ke Maldives itu semua proses itu by online ya, by online, video call segala macam ya, online. Nah dulu itu waktu ke Maldives ngeluarin biaya nggak sih untuk proses ke Maldives itu? Dibilang kayak biaya enggak sama sekali, kayaknya enggak. Soalnya kita ngirimin paspor ke sana, visa diurusin dari visa hotel, semuanya, tiket dikasihin. Ya udah langsung berangkat ke Maldives. Jadi cuma bawa koper aja. Ya, paling ya duit buat bekal doang. Duit juga nggak kepake sih sebenarnya di sana. Karena dia ada akomodasi kan. Jadi semua. Begitu nyampe, makan juga ditanggung ya. Makan ditanggung. Ya itu mungkin bedanya kalau dari Maldives sama di sini ya. Iya, itulah. Tapi kalau dibilang ternyata perjuangannya ke sini dari awal karir nggak mudah ya. Kalau dengar ceritanya itu. Iya, sangat nggak mudah ya. Itu secara singkat ceritanya kan. Kalau misalnya kita zaman ngekosnya kayak gimana gitu kan. Iya. Berarti pengalaman banyak di Jakarta ya? Banyak di Jakarta dulu. Nah ini kan tadi ngomong lulus sekolah. Ini mungkin banyak yang penasaran karena kemarin kan kita udah ngobrol nih. Dulu sekolah di mana Kang? Dulu jadi saya sekolah di SMK Muhammadiyah di Tasikmalaya itu. SMK jadi jurusan otomotif itu tuh. Gak nyambung ya kalau bisa dibilang dari otomotif yang kerjaannya benerin mobil mungkin, motor ya, permesinan mungkin ya, kendaraan otomotif. Terus sekarang jadi tukang masak. Iya benar. Terus sekarang ada di New Zealand gitu. Yang di mana yang saya tahu ya, orang-orang pengen ke New Zealand itu susah. Iya. Terutama pengen jadi chef. Benar. Harus pendidikan inilah, pendidikan itu. Ternyata ini SMK otomotif ada jalannya ke sini ya. Ada jalannya. Kalau ada kemauan pasti ada gitu. Modal yakin. Yang penting kayak kita setelah lulus sekolah tuh fokus tujuan kita mau apa gitu. Mau kemana tujuannya, ya udah lurus aja di situ gitu. Kalau misalnya baru lulus mau ke New Zealand mau ikutin lebih baik sih ya kuliah gitu, dapat belajar tentang dapur kayak gitu. Oh, Kang Andika kan mungkin karena pengalaman pengalaman di dapur udah lama. Belum lagi ada pengalaman overseas di Maladewa dulu kan. Mungkin itu jadi nilai plusnya kan. Keren juga sih menurut saya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya di dunia ini ya. Karena kadang-kadang orang udah ngebela-belain sekolah tinggi gimana, kadang-kadang dapat kesempatannya di tempat lain, di tempat yang mungkin itu tidak dicita-citakan ya. Tapi emang udah jalannya ya. Iya, udah jalan. Tapi emang dulu waktu lulus dari sekolah otomotif itu nggak kepikiran jadi mekanik atau gimana gitu kan? Oh, saya sempat ngelamar ke beberapa perusahaan PT kayak gitu di Cikarang, Bekasi. Cuman ya nggak ada yang menerima karena emang susah karena persaingannya banyak. Tiap lulus SMK tuh berapa ribu orang yang lulus, berapa ribu orang yang ngelamar gitu. Akhirnya ya mau nggak mau ya udah akhirnya kerja di restoran aja. Ternyata nyaman dan ngelihat jenjang karirnya bagus kalau untuk di dapur, makanya pindah gitu. Berarti nemuin passionnya di dapur ya? Iya. Kayak gitu. Keren juga sih. Ini yang menurut saya menarik ini, maksudnya dari SMK, lulusan SMK otomotif, sekarang bisa jadi chef, pernah kerja di beberapa negara dan sekarang ada di Queenstown ya, di New Zealand. Tandanya mimpinya ini Kang Andika tuh tinggi loh. Jadi
punya mimpi ya dikejar Kang ya. Iya, jadi nggak usah dengerin apa kata orang, kita tujuan aja fokus kayak gitu, benar. Tapi sempat dipermasalahkan nggak sih waktu awal-awal ke New Zealand ini, waktu nge-apply, terus kan kalau ke New Zealand ini kan beda ya dengan Maladewa, Middle East, semuanya kan ditanggung sama company ya. Jadi kita ngurusin sendiri tuh dari nol. Visa bayar sendiri, tiket bayar sendiri, dan nge-apply visa pun sendiri kan. Kita nge-apply visa sendiri ke imigrasi. Nah itu ada kendala nggak sih pihak imigrasi atau pihak hotelnya ngelihat background Mas Andika ini bukan lulusan dari universitas kulineri gitu? Enggak sih, sebenarnya kayak di situ tuh ada pengalaman doang kalau nggak salah ya, minimal berapa tahun gitu punya pengalaman, dan ijazah itu belakangan kayak gitu. Yang penting pernah sekolah aja gitu. Mereka nggak ngelihat ijazahnya apa, tapi mereka ngelihatnya pengalamannya gitu. Terus ada kendala nggak sih selama ini nih? Kan dari Maldives ke sini nih, dipermasalahkan nggak sih masalah? Oh, ini pernah di Maladewa nih, ke sini gimana? Itu ada kendala nggak sih? Oh, sama sekali nggak ada kendala, karena semuanya itu kayak online lah. Kita bisa nge-apply di kamar sendirian kayak gitu, nge-apply semuanya. Ya nggak ada kendala. Iya, itu mudah lah ya. Mudah, itu karena sangat pengalaman mudah, background ya. Karena background gitu. Keren. Ini yang sangat menginspirasi gitu ya, karena nggak semua orang, karena kan banyak nih orang lulusan SMK, mereka kadang-kadang bingung mau kemana gitu. Jadi akhirnya jobless atau ya udahlah kerja apapun dijalanin, tapi nggak ada tujuan. Menurut saya sih itu disayangkan ya. Sebetulnya meskipun lulusan SMK, kalau kita punya cita-cita dan tujuan, pasti kalau dijalanin pasti dapat ya. Pasti dapat, karena peluang juga masih besar di sini. Terus nih Kang, pertanyaan saya nih selanjutnya, kan untuk luar negeri itu banyak yang dipersiapkan ya, terutama bahasa. Iya. Nah dulu waktu pertama keluar negeri kan itu ke Maladewa. Nah itu masalah bahasa gimana? Di sana kan bahasa Inggris juga ya? Oh iya, jadi dulu itu kayak kalau dihitung-hitung kayak berapa persen gitu, paling kayak 50% dulu tuh cuman bahasa Inggris. Tapi kan nggak cuman modal bahasa Inggris doang, karena ada di balik itu kan di dapur yang dilihat mereka skillnya dulu kan, knowledge ya. Iya, karena bahasa bisa sambil ngikutin gitu. Ya minimal kita ngerti pas interview apa kayak gitu kan, semuanya bahasa Inggris gitu. Nah, kalau bahasa learning by doing. Iya, learning by doing. Tapi sebelum itu juga belajar dulu. Maksudnya di Indonesia sempat di kampung Inggris lah dulu beberapa di Pare Kediri itu. Sempat belajar karena tahulah, karena bahasa Inggris penting gitu. Iya. Berarti ini bukan pertama kali ya Mas Andika kerja ke luar negeri dari Indonesia itu ya? Iya, ini negara kedua lah. Negara kedua setelah Maladewa. Mungkin ada rencana negara-negara lain? Ya, mungkin namanya rencana ada lah, coba ke Eropa atau ke mana, ke Belanda, mungkin ke Norway atau kemana gitu. Nah, sekarang nih sebagai orang Indonesia ya, yang kerja di negara minoritas seperti ini, ada kendala nggak sih Kang, dari mulai ruang lingkup kerjaan aja gitu? Justru gimana ya, lebih orang banyak lebih respect sih di sini, orangnya respect gitu, orangnya ramah-ramah, baik-baik sih selama di sini. Terus kayak atasan pun, kita mau Jumatan dia ngasih libur tiap hari Jumat, itu tuh sebuah appreciate banget maksudnya. Iya sih, karena kalau dari kerjaan udah nggak respect kayak gitu kan, maksudnya kita jadi nggak betah ya. Jadi nggak ada rasis ya sama sekali. Nggak ada rasis-rasisan kalau di sini. Berarti nyaman lah kalau masalah kerjaan. Terus masalah negaranya sendiri nih, mungkin kan buat saya juga ini pertama kali nih di New Zealand, di Queenstown. Ada kendala nggak sih kayak cuaca ataupun environmentnya, lingkungan gitu? Kalau untuk cuaca mungkin di sini kendalanya waktu datang tuh emang kedinginan lah ya. Pertama tuh sampai sekarang pun tetap masih kedinginan ya, tapi lama-kelamaan kan badan adaptasi, dan sekarang udah oke lah gitu, nggak terlalu jadi ini banget gitu. Nggak kedinginan banget ya? Terbiasa lah. Jadi beradaptasi bukan hanya kerjaan atau badan pun dengan cuaca seperti itu benar-benar adaptasi ya. Iya. Nah nih Kang Andika, terakhir, kira-kira motivasi buat teman-teman yang nonton, subscriber saya nih gimana nih? Gitu. Buat teman-teman yang pengen berkarir seperti Kang Andika, kira-kira gimana? Kalau yang untuk mau berkarir di New Zealand khususnya, kalian kalau misalnya yang
nonton ada di bidang kesehatan itu sangat dibutuhin di sini, seperti kayak perawat lansia, terus kerja hospitality lah khususnya gitu, itu sangat dibutuhin. Nah, kalian tinggal cari pengalaman sebanyak-banyaknya, siapin bahasa Inggris kalian, terus coba apply di seek.com kayak gitu. Nge-apply-nya jangan sekali doang, maksudnya tiap ada lowongan kita apply aja semuanya gitu, kayak saya dulu gitu. Karena waktu kita Kayak kesini juga nggak apply sekali langsung dapat, enggak Iya, ya? enggak kayak gitu. Penolakan itu banyak ya. Penolakan banyak, mumpung yang yang jalurnya udah bener kayak gitu, nabung sedikit-sedikit karena kesini tuh butuh uang juga. Iya gede. Dari urus visa, medical check up, terus kayak tiket pesawat juga lumayan mahal, dan bekal di sini juga nggak murah gitu. Ya. Itu aja sih, dipersiapin aja bahasa Inggrisnya juga kayak gitu. Jadi intinya buat teman-teman yang pengen kerja ke luar negeri, karir di luar negeri, jangan nyerah aja. Ya, jangan nyerah, tetap fokus. Siapin bahasa Inggris segala macam. Iya. Ya gitu dulu teman-teman nih. Siapa tahu teman-teman menonton nih sampai akhir sangat termotivasi. Silahkan share video ini ke media sosial yang teman-teman punya. Dan ingetin sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video channel saya biar makin semangat buat saya share video selanjutnya, dan silahkan like dan komen apapun di kolom komentar. Kalau misalkan ada teman-teman nih pengen nanya sesuatu ke Kang Andika, boleh? Ya boleh. Bisa di follow Instagramnya ya. Iya boleh. Ada namanya Andika Cahya di situ. Nanti saya kasih di nama alamatnya di bawah ya teman-teman. Ya gitu aja dulu teman-teman untuk obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. See you in the next video. See you.